Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang gimana sih cara pembuatan vaksin secara umum. Karena vaksin ini sekarang jadi kayak barang yang dinanti-nantikan sih ya buat menghentikan pandemi COVID-19 ini. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa vaksin ini bukanlah satu-satunya jalan untuk bisa menghentikan wabah COVID-19 ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kedisiplinan kita sendiri untuk bisa menghindari wabah COVID-19 ini. Karena bukan main, pembuatan vaksin ini sendiri butuh waktu sekitar 10 tahun untuk digunakan secara aman kepada manusia. Kok bisa gitu ya? Yuk coba kita bahas sama-sama gimana sih cara pembuatan vaksin secara umum. Pertama kali yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mempelajari si patogen tersebut. Untuk contoh kasus ini adalah si virus. Nah, si virus ini akan dipelajari nih sama peneliti. Ibaratnya, si peneliti lagi PDKT sama virusnya. Karena dia akan mempelajari gimana cara kerjanya virus, terus strukturnya virus itu kayak gimana caranya menginfeksi manusia, terus respon tubuh manusia terhadap virus itu gimana. Nah, itu semua dipelajarin oleh peneliti. Ketika sudah dipelajarin, nanti si peneliti akan mencoba membuat vaksin dengan berbagai pilihan metode. Entah itu si virusnya dilemahkan, ataupun dimatikan, atau dia pakai nukleotida dari virus tersebut. Makanya kenapa kemarin ada beberapa media yang sudah memberitakan bahwa vaksin COVID-19 ini sudah berhasil ditemukan. Nah, karena ini si penelitinya ini udah berhasil PDKT sama virusnya. Langkah selanjutnya yang ideal adalah dilakukan tahap pengujian kepada hewan. Biasanya tahap ini bisa di-skip sama pembuat vaksin kalau misalnya udah terjadi pandemik. Karena kita tahu pandemi ini kayak cepet banget nyebarnya gitu kan. Sehingga tidak perlu banyak waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan vaksin. Nah, setelah pengujian kepada hewan berhasil, dilakukan pengujian kepada manusia yang disebut dengan uji klinis. Uji klinis sendiri dibagi menjadi uji klinis tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk uji klinis tahap 1 dibutuhkan 20-100 partisipan yang disuntikan vaksin tersebut. Pada tahap ini dilihat apakah vaksinnya ini bekerja, terus aman atau enggak, apakah ada efek samping yang ditimbulkan secara serius, terus kira-kira berapa dosis yang diperlukan untuk vaksin ini. Nah, kita lihat ada beberapa negara yang sudah berada pada uji klinis tahap 1 ini. Karena uji klinis tahap 1 ini membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan untuk bisa lanjut ke tahap uji klinis 2. Nah, untuk uji klinis 2 dibutuhkan lagi responden atau partisipan yang lebih besar. Itu sekitar lebih dari 100 partisipan. Pada tahap ini, buat ngeliat efek samping jangka pendek apa yang ditimbulkan dari vaksin ini, sama ngeliat respon dari tubuh kita terhadap vaksin ini. Untuk waktunya sendiri membutuhkan waktu sekitar bulan sampai beberapa tahun. Setelah uji klinis tahap 2 ini berhasil, dilanjutkanlah uji klinis tahap ketiga. Di uji klinis tahap ketiga tentunya membutuhkan responden atau partisipan yang lebih banyak lagi. Kenapa butuh partisipan yang lebih banyak? Karena di sini mau lihat perbandingan antara orang yang nggak dikasih vaksin sama orang yang dikasih vaksin. Kira-kira mana yang lebih baik. Terus dilihat lagi apakah ini aman ataupun efektif ketika digunakan. Terus efek samping apa yang kira-kira paling sering muncul ketika vaksin ini disuntikan. Nah, biasanya uji klinis tahap ketiga ini membutuhkan waktu sampai sekitar 10 tahun untuk dikatakan aman dan efektif dan berkhasiat tinggi kepada manusia. Nah, setelah dinyatakan aman dan efektif, tentunya nggak bisa langsung disebarluaskan dong. Tentunya ini akan diatur dan diawasi oleh lembaga terkait di negara tersebut. Misalnya di Indonesia ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, di sini BPOM akan menguji lagi nih gimana, apakah dia beneran aman, terus beneran efektif, efek sampingnya gimana, perbandingan dari orang yang nggak pakai vaksin sama yang vaksin gimana. Itu semua dilihat dan semua diatur oleh lembaga terkait ini. Oke, setelah si BPOM mendeklar bahwa vaksin ini aman, ini bisa disebarluaskan dan digunakan secara massal. Barulah didistribusikan dari mulai
Dinkes provinsi terlebih dahulu, lalu kabupaten atau kota, sampai ke puskesmas dan posyandu. Terus sekarang pertanyaannya, kok bisa ada yang bilang bahwa vaksin COVID-19 ini bisa hitungan bulan? Nah, ini jawabannya karena vaksin COVID-19 ini sebenarnya sudah belajar dari famili sebelumnya. Karena kita tahu penyebab dari COVID-19 ini adalah dari SARS-CoV-2. Di mana SARS-CoV-2 ini adalah masih keluarganya dari si coronavirus, penyebab dari SARS maupun MERS. Jadi sebenarnya pembuatan vaksinnya akan jauh lebih mudah dibuat dan lebih singkat waktunya karena sudah mempelajari dari struktur virus SARS maupun MERS ini. Ini sebenarnya relate sih sama janji Allah kalau misalnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan di sini sebenarnya kita patut bersyukur karena setidaknya Allah sudah menitipkan kemudahan-kemudahan di sela kesulitan yang kita hadapi saat ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia mampu untuk membuat vaksin ini? Pendapat aku pribadi sangat-sangat mampu, karena kita mempunyai lembaga yang sangat luar biasa, kayak misalnya lembaga Eijkman yang sudah berjibaku untuk membuat vaksin dan mempelajari sejak Januari kemarin. Dan aku harap kita bisa berdikari untuk bisa membuat vaksin ini dan tidak tergantung dari luar. Semangat! Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Sekiranya ada tambahan atau info yang memang mungkin kurang ataupun salah, tolong sampaikan di komen. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun diskusi, itu bisa juga tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.